Salam sinema, sahabat sinemalogi. Apa kabar kamu semua? Kali ini saya akan ngasih video reaksi dari film Unhinged, sebuah film thriller action karya sutradara Derek Porte yang dibintangi oleh Russell Crowe, kemudian ada Karen Pistorius dan juga Gabriel Bateman. Bercerita tentang mama muda yang mengalami nasib sial beruntun, yang statusnya bentar lagi menjadi janda, ditambah lagi dia dipecat dari kerjaannya sebagai seorang MUA. Benar-benar apes. Dan gak hanya itu, dia juga bertemu dengan orang gak waras di jalanan, di jalan raya, yang berujung teror cukup mengerikan. Sebuah aksi menegangkan yang terjadi dalam rentang waktu 1 hari saja. Action thriller, dan kamu harus nonton. Sepertinya film ini adalah titik terendah dari karir seorang Russell Crowe. Setelah bertahun-tahun dia sempat berjaya pasca menjadi gladiator dan juga menjadi profesor dengan skizofrenia. Kayaknya sih gitu ya. Tapi di sini saya nggak bilang kalau performa dia jelek ya di film ini ya. Justru di film ini dia sukses menjadi sosok yang menyebalkan, seorang bapak-bapak yang nggak waras, yang sinting, yang kayaknya dia udah nggak punya masa depan. Hanya karena sebuah klakson yang dianggapnya nggak sopan, bisa menjadi sebuah genderang perang yang harus dilaksanakan si Russell demi sebuah kegilaan di luar nalar. Dan teror yang dilancarkan kepada Rachel, si mama muda ini, lama-lama menjadi heboh dan berlebihan alias lebay. Jadi seandainya kalau kita disuguhi backstory tentang si tokoh yang diperankan Russell Crowe ini, mungkin saya masih bisa sedikit menerima gitu kan, kegilaan-kegilaan atas apa yang dilakukan karakter Russell Crowe di sepanjang film hingga di ujung film ya. Jadi mungkin ada setitik kemasuk akalan yang dia lakukan gitu. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang cukup menyebalkan dan menjadi andil dari buruknya cerita di film ini. Dan lucunya eksistensi polisi itu kayaknya lenyap begitu aja gitu loh ketika si tokoh yang diperankan Russell Crowe ini berulah gitu. Kayaknya ada momen-momen yang ini kayaknya aneh aja gitu. Kenapa nggak ada polisinya? Kemana gitu? Padahal banyak polisi yang patroli di mana-mana gitu kan. Tapi kenapa saat adegan pembunuhan si tokoh Andy ini, mendadak semua polisi itu lenyap, nggak ada. Dan si tokoh Russell ini dengan begitu leluasanya melancarkan aksi pembunuhan itu gitu. Jadi, kalaupun polisi itu muncul, ya muncul sebatas suara sirene polisi aja. Mungkin ya, ada penggambaran lalu lintas yang macet gitu. Mungkin ini jadi alasan gitu, bahwa kenapa polisi ini nggak ada atau datang pun terlambat gitu. Tapi itu bukan alasan yang bijak sih. Maksudnya jadi kayak apa betul? Karena sebagian besar memang aksinya terjadi di jalanan gitu kan, kejar-kejaran, tabrak-tabrakan, dan memang nggak bisa dipungkiri bahwa unsur ketegangannya itu ya berasal dari sequence itu gitu loh, dari adegan-adegan di jalan raya. Jatuhnya kan ya gimana-gimana juga polisi paling tidak ada di saat waktu yang dibutuhkan gitu. Jadi nggak menghilangkan keberadaan polisi yang seharusnya dia bisa lebih cepat secara logika nih. Kok nggak taunya malah kayak dihilangkan keberadaannya, dibikin lambat atau dibikin gimana gitu. Ini jadi kayak aneh aja, jadi nggak realistis gitu. Mungkin kalau di Indonesia, mungkin dia pernah tinggal di Indonesia kali ya. Boleh jangan deh. Memang ada sih sebenarnya kayak kondisi di mana seseorang itu dia udah nggak peduli lagi dengan kematian, apalagi dia cuman sekedar takut dengan seorang polisi gitu. Tapi jatuhnya kayak kalau ngelihat film ini dari awal hingga akhir, kayak ini film pernah saya tonton cuman di film-film action kelas B itu yang tidak mempedulikan unsur realistisnya gitu. Jadi logikanya benar-benar kabur. Yang penting actionnya, tegangnya, udah selesai. Yang lain-lain bodo amat gitu. Untuk hiburan, film ini memang gak ada yang salah. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah harus benar-benar memaksakan untuk nggak realistis agar film ini jauh lebih menghibur gitu?
ya memang sih nggak disangka lagi gitu loh bahwa acting Russell Crowe di sini memang meresahkan ya Bun ya. Jadi ya oke gitu. Tapi ketika kita ditabrakkan dengan logika yang ditampilkan di film ini kayak nggak masuk gitu. Ya kayak dunia milik mereka berdua antara si tokoh Russell Crowe sama si Rachel ini, si mama muda ini gitu loh. Dan saya juga harus bilang bahwa penampilan Mbak Rachel di film ini juga ternyata ya bisa dibilang masih bisa ngimbangin lah penampilan dari Russell Crowe ini. Tapi kalau kualitas film di cerita ini udah bicara dan kita nemuin banyak sekali plot hole yang membara, ya udah wassalam. Secara keseluruhan film ini nggak berlebih dan nggak mengesankan sama sekali. Mungkin obat rindu buat mereka yang kangen sama penampilan Russell Crowe. Secara nggak langsung film ini sebenarnya ngasih pesan moral kepada semuanya untuk selalu berperilaku yang baik dimanapun ya, terutama di jalan raya. Di jalan raya gitu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu gitu loh siapa yang ada di dalam mobil di depan kita gitu. Jadi selalu waspada, selalu bersikap yang baik dan jaga emosi, sabar. Itu sih inti poin dari film yang sederhana ini. Oke, sampai di sini video reaksi dari film Unhinged. Jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum subscribe, kemudian like, comment, and share, dan follow Instagram serta Twitter Sinemalogi. Buat kamu semua yang baru gabung di sini, jangan lupa juga untuk aktifkan tombol lonceng notifikasi biar kalian semua nggak ketinggalan video-video baru yang akan kita posting buat kalian semua. Oke, dan tetap semangat, jangan kendor, jaga kesehatan, jaga kewarasan, salam sinema, and bye-bye.